Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tuhan, satu kerinduan kami mau dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang paling indah, yang paling enak, yang paling sukacita dalam dunia ini tidak lain adalah diperhatikan. Tidak lain adalah diperdulikan. Makanya senang sekali kalau kita punya orang yang dekat dengan kita, mau sahabat kek, mau siapa kek, yang bertanya tentang sudah makankah, bagaimana kondisimu hari ini, bertelepon menanya kabarmu, bagaimana orang tuamu, bagaimana rencanamu hari ini, biarlah sukacita di dalam hidupmu. Pasti kita bahagia sekali. Suami, istri, apalagi dulu masih begitu indah sekali ya. Ada suami pulang dari tempat kerjaan, istri masih bukakan sepatunya gitu ya. Ada yang memasangkan jadi kangen. Memasangkan tali sepatu pasangannya. Nah, pasti bahagia sekali. Atau suami atau istri yang ditanya sudah capek mah, atau suami yang ditanya sudah makan belum gitu ya. Nah, pasti bahagia sekali. Anak muda juga pastilah seperti itu. Kalau diperdulikan, kalau diperhatikan, pastilah bahagia sekali. Dan firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi setiap kita. Ketika tema kita mengangkat bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Kenapa? Daud, ini ada yang mengatakan ini situasi yang dialaminya ketika dia dikejar-kejar oleh Saul di Kehila dalam perjuangannya menyelamatkan dirinya. Apa yang dituliskan oleh Daud? Firman Tuhan mengatakan, sebab engkau telah menilik sengsaraku. Aku mencoba melihat apa yang dikatakan, apa kekuatan dari kata menilik. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan menilik itu adalah
melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, mengawasi, memeriksa, melihat dengan mata hati, memandang, menganggap, meninjau, menjenguk. Dan bukankah itu menjadi sukacita kita ketika kita juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud, yang mengatakan bahwa Tuhan meniliknya, menilik sengsaranya, artinya melihat dengan sungguh-sungguh, mengawasi, memeriksa, mengamati dengan mata hati, memandang, menganggap. Itu semua bicara tentang kepedulian Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Daud. Dan itu memampukan dia untuk bersorak-sorak, untuk bersuka cita karena kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bukankah itu juga menjadi sukacita kita ketika kita memahami bahwa Allah kita, Yesus kita itu adalah Yesus yang setia. Dia tidak meninggalkan kita, bahkan nyawanya pun Dia berikan, disalibkan, Dia terima untuk sebuah keselamatan, untuk pengampunan akan dosa-dosa kita. Tidakkah pantas, tidakkah wajar bahwa kita seharusnya bersorak-sorak, bersuka cita karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Diperdulikan, engkau diperdulikan, engkau diperhatikan. Tuhan menilik sengsaraku, Tuhan memperhatikan kesesakan jiwamu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya bicara tentang fisik. Hal yang kedua dinyatakan adalah Tuhan bahkan memperhatikan kesesakan jiwamu. Daud mengalami itu dan dia mengimani itu, bahwa Tuhan memperhatikan kesesakan jiwa kita. Mungkin saat ini engkau terbeban, mungkin saat ini engkau mengalami situasi yang begitu menyesalkan di dalam jiwamu. Ada rencana besar yang ingin engkau lakukan, tapi ada saja pribadi atau ada hal-hal yang membuat engkau terbeban, menjadi sesak dan jiwamu tidak tenang. Tapi percayalah saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengetahuinya, Tuhan memeriksa, Tuhan memperhatikan kesesakan jiwamu. Itulah yang menjadi kekuatanmu. Tetaplah melakukannya, tetaplah menjalankannya. Seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Kerikil pasti ada, portal-portal, penghalang-penghalang pasti ada. Tapi percayalah kebenaran firman Tuhan, dan engkau harus mengimaninya. Tuhan memperhatikan kesesakan jiwamu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang berikut yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tidak lain adalah melalui Daud kita diajarkan, kita memahami, kita mengimani bahwa orang benar pun, orang yang hidup di dalam jalan Tuhan pun mengalami kesesakan, mengalami pergumulan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau orang benar itu, kalau orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak mengalami pergumulan, atau tidak merasakan kesedihan, tidak pernah merasakan nangis, tidak merasakan terbeban, mungkin dihimpit, mungkin dihantam orang-orang terdekatmu, keluargamu, atau orang-orang yang engkau anggap yang seharusnya memberi kekuatan bagimu. Firman Tuhan menyatakan orang benar juga, orang yang hidup di dalam jalan Tuhan juga mengalami pergumulan itu. Lihatlah, Tuhan Yesus bahkan mengatakan, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Penderitaan yang sangat berat sekali. Air mata berubah menjadi darah. Bukankah itu penderitaan yang luar biasa sekali? Bahkan hal yang lebih dekat lagi dengan kehidupan kita, Yesusmu pun menangis ketika sahabatnya meninggal Lazarus. Jadi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengatakan gak usah lebay lah. Kenapa gak usah lebay? Jangan pernah berpikir bahwa orang benar itu, orang percaya itu, orang yang dekat dengan Tuhan itu, lalu ketika orang terdekatnya atau suaminya atau istrinya meninggal, atau dia gagal, atau dia mutasi ke tempat yang tidak dia harapkan, lalu ada kehilangan anak, atau ada sesuatu yang begitu membebaninya, lalu mengatakan dengan sukacita, aduh syukurlah ya suamiku sudah mati. Enggak juga. Syukurlah ya istriku sudah mati. Enggak juga.
Orang benar itu juga akan merasakan kesedihan itu, akan mengalami juga pergumulan itu. Tapi apa yang diceritakan, apa yang diberbagikan oleh Daud di dalam kehidupan kita tidak lain adalah ketika Daud mengatakan bahwa iman dan doa itu harus berjalan bersama-sama. Sekali lagi, dengan Daud kita diperhadapkan dengan sebuah kebenaran bahwa iman dan doa harus berjalan bersama-sama. Siapa yang beriman, siapa yang percaya, biarlah ia berdoa. Sebab ketika kita percaya, di sanalah kita berkata-kata. Dan siapa yang berdoa, biarlah dia percaya. Karena doa yang penuh dengan iman, sekali lagi, karena doa yang dipanjatkan dengan iman akan memberikan jawaban, akan membuahkan hasil. Doa orang benar, doa orang percaya sangat besar kuasanya. Dan itu yang dilakukan oleh Daud di dalam pergumulannya, di dalam kesesakannya, di dalam begitu sukarnya permasalahannya, baik dalam tugas maupun dalam pelayanannya, baik di dalam situasi kehidupannya. Daud mengajar kita dengan mengatakan, Tuhan, tuntun dan bimbinglah aku. Tuhan, tuntun dan bimbinglah aku. Itu menjadi pesan di dalam kehidupan kita. Dan itu akan memampukan kita untuk bersorak-sorai ketika kita menghempaskan semuanya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita berkata-kata, ketika kita melakukan sesuatu, biarlah itu dalam doa dan di dalam kepercayaan. Biarlah itu di dalam iman. Ya mungkin dokter memvonismu, memvonis orang tuamu, atau mengatakan bahwa penyakit itu akan membuat hidupnya tidak lama. Tapi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan itu bukan tergantung prediksi siapapun di muka bumi ini. Itu tergantung bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Dialah pemilik nafasmu, kehidupanmu, jiwamu. Makanya tetaplah lakukan dalam iman. Tetaplah lakukan dengan berdoa kepada Tuhan. Doa yang diimani dan iman yang berdoa di dalam kehidupan kita. Berulang-ulang Daud memuji Tuhan. Berulang-ulang Daud menyatakan sukacitanya kepada Tuhan. Sebab dia teramat percaya bahwa di dalam Tuhanlah ada perlindungan, bahwa di dalam Tuhanlah dia menaruh kepercayaannya. Intinya apa? Berulang-ulang kita melihat bagaimana kesesakan, bagaimana kesukaran yang dialami oleh Daud. Bahkan dikatakan kehidupannya, apa tadi yang dikatakan? Bahkan dia telah menjadi seperti barang yang pecah. Lihat itu kesesakan itu, barang yang pecah. Seperti gelas yang masih namanya itu, kalau pecah itu bertaburan. Aku lupa aku. Apa sih namanya? Duralex apa sih, lupa saya. Seperti kaca mobil kalau kebentur gitu kan, lalu dia berserak gitu, berpecah serpihan. Lihatlah beban itu, lihatlah penderitaan itu, hidupnya, keberadaannya seperti barang yang pecah, berantakan, hancur. Dia begitu sengsara. Tapi sekali lagi dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan ketika dikatakan bahwa mereka, musuhnya, bermufakat mencelakakan dia dan bermaksud mencabut nyawanya. Tapi sekali lagi Daud mengajar kita, hal yang terbaik adalah berdoa dan menghempaskannya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, dan menyatakan biarlah Tuhan yang membimbing dan menuntun jalan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa hal yang berikut yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Setelah Daud bersandar, setelah Daud mengungkapkan keberadaannya, ketulusannya, kemalangan, kepayahan yang dialaminya hanya kepada Tuhan, Daud dikatakan di dalam ayat selanjutnya, dia menguatkan diri dalam pengharapannya dengan mengingat kebaikan Tuhan. Daud menguatkan diri dalam pengharapan. Daud menguatkan diri dengan mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Lihatlah kebenaran firman Tuhan itu.
Dia menyatakan, tetapi aku kepadamu, aku percaya Tuhan, aku berkata, engkaulah Allahku. Artinya apa? Daud meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Letakkanlah situasi kehidupanmu hanya di dalam tangan Tuhan dan tetaplah percaya. Dan katakanlah di dalam imanmu, engkaulah Allahku, sumber keselamatanku. Engkaulah Allahku, sumber perlindungan di dalam hari-hari. Sama seperti kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-10. Apa dikatakan di sana? Amsal 18 ayat yang ke-10 menyatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Maka berlarilah kepada Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan, maka tetaplah berada di dalam Tuhan, sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat, sehingga engkau akan mendapatkan keselamatan ini. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Anda bersorak-sorai dan tetap bersuka cita akan kesetiaan Tuhan? Daud berbagi untuk situasi itu di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut yang dinyatakan sebagai kekuatan di dalam kita mampu untuk bersorak-sorai, kita mampu untuk bersuka cita dalam Tuhan. Tidak lain adalah ketika dia mengatakan, Allahku, aku menyerahkan hidupku seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Ini sama seperti ucapan Tuhan Yesus ini. Dan ini memang Minggu Palmarum mengingatkan kita akan situasi yang akan dialami oleh Tuhan Yesus ini. Tapi hal yang luar biasa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini adalah ketika Daud mengatakan sebuah penyerahan totalitas kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Dan totalitas itu yang diharapkan untuk setiap kita. Orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu ikut dan percaya akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Hempaskanlah, serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Seperti ungkapan pujian kepada Tuhan ini. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bagi Yesus, kuserahkan segalanya kepada Tuhan. Ketika kita mengimani, ketika kita mampu untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bertindak untuk segala pergumulan, untuk setiap penderitaanmu, untuk setiap sakit penyakitmu, maka tidak lain ungkapan kekuatan bersorak-sorai dan bersuka cita untuk Tuhan pasti akan mampu kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, tetaplah bersorak-sorai, tetaplah bersuka cita untuk kasih setia Tuhan. Ingatlah, nyawanya sendiri pun Dia berikan untuk kita, untuk kita semua. God bless you. Kita bersatu dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Benar, kami akan dimampukan untuk bersorak-sorai, bersuka cita untuk kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan begitu luar biasa hadir di dalam kehidupan kami. Sebab kasih setia-Mu begitu luar biasa dan tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata kami sendiri. Bahkan nyawa-Mu Engkau berikan bagi kami agar kami memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Enyahkan virus corona. Amin.